warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eni. Bu Eni hari ini mau kasih tips buat kakak-kakak kamu yang di jenjang SMP atau SMA. Sama dengan halnya di SD. Ada materi-materi prasyarat yang harus kamu kuasai dalam mempelajari matematika sebelum masuk ke materi pokoknya. Kalau Bu Eni tadi di SD, Bu Eni tekankan bahwa perkalian adalah dasar dari hitung-menghitung dan harus kamu sudah hafal di sini. Dan ini pun harus dikuasain juga buat anak-anak SMP dan SMA. Adalah hal yang Bu Eni bilang tidak ada hasil yang bagus apabila kamu sudah menguasai materi tapi perkalian tidak hafal. Jadi tetap aja perkalian dipakai di SMP dan SMA. Jadi Bu Eni sarankan bagi anak-anak siswa-siswa SMP, SMA yang belum hafal perkalian, tolong bekalin diri, kuasainlah itu. Entah mau hafal langsung atau dengan cara apapun, yang penting kamu nguasain perkalian itu. Oke, untuk tip siswa-siswa yang untuk kelas SMP dan SMA, Bu Eni hanya mau kasih tips gimana biar kamu tidak ada kesusahan dalam belajar matematika. Pada dasarnya matematika di SMP dan SMA itu materi untuk kelas 1 beda dengan materi kelas 7, akan beda dengan materi kelas 8, dan kelas 8 pun beda dengan materi kelas 9. Nanti kelas 9 akan ada semacam pengayaan, dan itu adalah materi-materi yang ada di kelas 7, 8, dan 9. Nah, akhirnya nanti bekal untuk ujian akhir dari jenjang SMP itu. Demikian juga dengan kakak mau yang SMA. Untuk kelas 10, materinya akan beda dengan materi kelas 11 dan akan beda lagi dengan materi yang kelas 12. Tapi jangan salah, begini saya. Banyak anak-anak dalam belajar matematika itu kurang tuntas, dalam arti begini. Ketika di awal pelajaran materi 1, misalnya kita tahap kelas 7, itu merasa kesusahan, akan ditinggalkan, itu akan nantinya akan ada hambatan. Diusahakan materi 1 menguasain, nanti akan ada tahap materi berikutnya dan dikuasain. Karena pada akhirnya nanti ketemu lagi di kelas 9. Dan kelas 9 itu akan semuanya diulang dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, itu yang Bu Eni pengen tahu, bahwa anak SMP tidak engeh atau tidak semacam kurang karena belum tahu apa sih di SMP mau belajar apa aja sih materi matematikanya gitu. Ya, jadi maaf, di sini Bu Eni hanya mau kasih saran tentang pelajaran matematika, gimana kamu biar bisa belajar dengan runtun. Pelajaran matematika yang dikasih ke SMP itu akan runtun. Dalam arti gini, pelajaran kelas 7 itu akan tahap pelajaran 1, 2, 3, nanti akan dilanjutkan di kelas 8-nya dan materinya beda. Tapi jangan lupa bahwa nanti di kelas 9 akan ada pelajaran yang kelas 7 itu akan diulang kembali. Jadi Bu Eni sarankan ketika kelas 7 harus tuntas. Setiap materi yang dikasih kelas 7 harus tuntas. Materi yang dikasih kelas 8 harus tuntas. Dan kelas 9 tuntas, karena nanti akan diulang dari kelas 7, 8, 9 buat ujian akhir. Nah, itu yang Bu Eni mau ingatkan buat anak-anak siswa-siswa SMP. Jangan sampai materi kelas 7 tidak menguasai, cuek. Kelas 8 cuek. Nanti kelas 9 akan terasa berat. Nah, sini maka belajar matematika sebenarnya hanya perlu latihan. Bu Eni sudah jelaskan di sesi-sesi kemarin. Pelajaran matematika itu tidak banyak hafal. Cukup dengan kamu konsep
konsep dari materi itu paham, terus dilatih dengan soal-soal, maka akan bisa. Jadi kalau Bu Eni bilang, ketika hari ini dikasih materi, misalnya untuk anak SMP persamaan linear, hari ini kamu dikasih konsep persamaan linear dan dipahamkan, harus betul paham, kemudian dilatih bersama bu guru atau tutor. Nanti kamu harus bisa melatih diri sendiri menguasai bab persamaan linear. Dan Bu Eni sarankan tuh harus tuntas bahwa kamu menguasai. Karena nanti akan diulang lagi di kelas 9. Kelas 8 tidak diulang tapi hanya ditambahkan dengan nanti misalnya persamaan kuadratnya atau sistem persamaannya, tapi masih menyangkut persamaan linearnya. Itu. Jadi memang sama dengan yang Bu Eni bilang di kelas jenjang SD, bahwa matematika itu beruntun dan sinergi dan saling dipakai gitu. Jadi sekali lagi, untuk jenjang SMP siswa-siswa, belajarlah dengan jangan sistem kalau mau ulangan belajar. Untuk hal matematika, Bu Eni rasa berat. Ya, mungkin kalau yang ahli menghafal belajar misalnya besok ulangan tapi materinya sudah 3 bab, mungkin semalam bisa menghafal. Itu anak yang bisa menghafal. Tapi untuk matematika itu sebenarnya kalau semalam belajar untuk itu salah. Karena matematika ini dibutuhkan latihan yang sesering mungkin sampai kamu paham betul menguasai materi ini. Tidak bisa itu seketika itu hafal, seketika itu langsung berapa bab, nggak bisa. Jadi pengalaman Bu Eni menghadapi anak-anak itu, ketika tidak bisa, ketika tidak paham melarikan diri, nanti pada pertemuan materi yang lain dan dia tidak bisa, tidak paham, akan menumpuk ketika akan ada ujian, maka dia akan sistem kebut semalam tidak akan bisa. Percaya sama Bu Eni. Jadi matematika sebenarnya bukan mudah ya. Bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah, gimana kamu menanggapinya. Ketika kamu banyak latihan, maka matematika itu menjadi hal yang mudah. Sering kali berulang-ulang Bu Eni tekankan, konsep kamu kuasain dulu. Misalnya hari ini materi yang dikasih bu guru adalah mengenai persamaan kuadrat. Konsep dari persamaan kuadrat itu apa? Kalau kamu lihat setiap materi di awal dari pembelajaran itu materi, itu ada semacam rangkuman, itu konsep yang ada di persamaan kuadrat itu ada di depan itu, kamu kuasain. Itu tidak banyak. Setelah kamu paham apa aja yang ada di persamaan kuadrat, syarat-syarat apa ada di persamaan kuadrat itu, baru kamu mulai latihan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan kuadrat, dilatih lagi, dan di konsep tadi kamu ingat-ingat kembali, pasti yakin bisa. Kalau kamu ketika diajarin materi kelas 8 misalnya persamaan kuadrat dan kamu tidak menguasain, kamu tinggalkan. Nanti diulang lagi pas mau ujian terakhir, ujian akhir di kelas 9, kamu pasti lupa. Kalau waktu kelas 8 kamu mahir, insya Allah nggak lupa. Tapi kelas 8 kamu tidak menguasai, pasti tidak bisa. Ketika kamu di kelas 8, mau ujian di kelas 9, kelas 8 kamu menguasai, itu hanya lupa-lupa, tinggal dipelajari buka sebentar, pasti bisa. Tapi ketika kamu di kelas 8 tidak menguasai, maka di kelas 9 tidak bisa. Yakin sama Bu Eni. Jadi hanya perlu latihan. Terus Bu Eni tekankan, latihan, mengerjakan soal dengan versi apapun. Oke, kalau kamu misalnya konsep lingkaran, apa sih yang dipelajari di lingkaran? Untuk kelas 7 belum ada lingkaran. Lingkaran kelas 8 itu nanti ada
mengenai luas lingkaran, tembereng, busur. Apakah itu busur? Nah, itu konsep itu yang kamu contoh. Misalnya kita masuk ke materi lingkaran nih. Apa sih konsepnya? Konsep dasarnya apa sih di lingkaran itu? Oh, kita harus tahu nih. Oh, itu jari-jari. Oh, itu keliling. Oh, itu diameter. Oh, itu pusat. Oh, itu tembereng. Oh, itu busur. Oh, itu apotema. Kamu paham konsep itu. Pahami dulu konsepnya. Apa yang ada di lingkaran. Terus berusaha menghafalkan. Sebenarnya memahami itu lebih mendalam, lebih lama kita rekam di otak kita ketimbang kamu menghafal. Paham itu lebih dari menghafal. Kalau menghafal biasanya cepat lupa. Jadi sambil menghafal tapi memahami apa sih ini. Nah, nanti kita hafalin rumus lingkaran, rumus luas lingkaran. Nanti akan ketemu dengan garis singgung dalam, garis singgung luar. Kamu harus paham itu. Paham dulu apa sih itu aja. Oh, cuma itu. Setelah kamu paham konsep yang ada di lingkaran, di materi lingkaran, baru kamu cobain semua bentuk dari soal-soal itu. Boleh kamu tambahkan. Kamu bisa ambil buku yang mana aja. Atau memang kamu ada paket dari sekolah, coba kamu usahakan yang ada di paket, yang ada di sekolah itu kamu kuasain. Setelah kamu sudah kuasai, kamu bisa nambah dari buku lain, ambil soalnya masih materi yang sama. Ketika kamu lingkaran sudah menguasai, baru kamu bisa pindah materi lain. Dan itu Bu Eni jamin bahwa nanti ketika kamu kelas 9 dan kelas 9 itu tidak ada materi lingkaran, hanya pengayaan, mengulang, kamu pasti bisa. Ya, jadi Bu Eni ingatkan bahwa di SMP untuk materi SMP itu akan beda. Kelas 7 akan beda dengan kelas 8, materi kelas 8 akan beda dengan kelas 9. Demikian juga dengan SMA sama. Jadi yang Bu Eni fokuskan tuh begini, bahwa setiap kamu dapat materi baru, usahakan kuasain konsep yang ada di materi itu. Konsep di materi, setiap materi tidak banyak. Dan kamu bisa lihat ada di awal. Di awal dari materi itu, dari judul materinya itu ada rangkuman konsepnya apa, itu aja. Jadi nggak banyak, tapi untuk matematika tidak banyak. Konsepnya dari sebuah materinya itu sedikit sekali. Setelah kamu bisa paham menguasai konsep yang ada di materi itu, baru latihan. Jangan lupa latihan. Dan latihan itu sangat penting. Karena tanpa latihan kamu akan konsep yang tadi kamu pelajari percuma. Tidak akan kalau kamu bilang nyantel di sini otak kita. Nah, itu ya tip buat anak-anak SMP bahwa pelajaran matematika itu yang pertama kamu baca dulu konsep dari materi itu. Yang mana yang harus dihafalkan tuh ada di halaman depan. Halaman depan dari materi itu akan ada rangkuman rumus-rumus apa yang menunjang untuk materi ini mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, yakin sama Bu Eni tanpa harus dijelaskan pun kamu akan tahu. Jadi di sini Bu Eni hanya membahas tip aja dulu. Nanti untuk cara mengerjakannya, nanti Bu Eni akan ada cara-cara mudah untuk tahap SMP, ada cara-cara mudah gimana untuk mengerjakan soal-soal yang ada di materi-materi jenjang kamu. Ya, jadi itu aja untuk saran dari Bu Eni. Jangan takut belajar matematika. Hadapilah matematika. Karena matematika tidak akan bisa kamu abaikan. Di mana kamu sekolah pasti ada matematika. Nah, ya, jadi anggaplah matematika seperti pelajaran yang lain. Senangilah matematika dan terus berlatih. Berlatih adalah kunci untuk keberhasilan. Kamu bisa menguasai matematika. Oke, itu aja ya adik-adik buat SMP. Nanti mungkin kalau ada tip-tip yang lain yang Bu Eni bisa kasih share ke kalian, pasti akan Bu Eni tambahkan. Oke, kalau begitu sudahin dulu
tip kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.